Halo, selamat datang di Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang viral dari pidato Bapak Presiden yang disampaikan kemarin. Pidato yang membuat geger seluruh bursa saham, mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, dan mungkin akan membuka banyak fakta-fakta yang selama ini disembunyikan dari bursa saham kita. Oke, langsung aja. Jadi pada pidatonya kemarin, Bapak Prabowo Subianto mengatakan orang kecil main saham pasti kalah, bandar yang menang. Pidato ini, statement ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh para influencer, oleh BEI tentang bursa saham kepada mayoritas investor retail di bursa kita. Saya ingat dulu saya pernah ikut sekolah pasar modal dan pengajarnya dengan jelas mengatakan bahwa bandar saham itu tidak ada. Harga saham tidak digerakkan oleh bandar. Harga saham bergerak menurut fundamental perusahaan. Jadi fundamental perusahaanlah yang menggerakkan harga saham. Tapi kemarin dalam pidatonya, Bapak Presiden mengatakan bertolak belakang. Dikatakan bandar saham itu ada, dan bukan hanya ada, bandar saham yang mengatur pergerakan harga saham. Itu satu statement yang sangat luar biasa, sangat bertolak belakang satu sama lain. Kedua yang lebih menarik lagi, dulu saya diajarkan kalau mau menang di bursa saham itu saya harus rajin baca laporan keuangan, harus mengerti fundamental perusahaan, harus hafal nama-nama candlestick, harus rajin menarik-narik garis di antara candlestick, memasang indikator dan lain-lain. Itu yang diajarkan sampai detik ini oleh BEI kalau orang kecil mau sukses main saham. Tapi Bapak Presiden mengatakan sebaliknya. Mengatakan orang kecil meskipun sudah melakukan semua itu mengatakan pasti kalah di bursa saham. Karena bandarlah yang akan menang. Jadi ini bertolak belakang. Dan tentunya ada banyak pihak yang nggak suka dengan statement ini, cuma karena beliau ya presiden yang mau ngomong semau beliau, ya terserah beliau kayak gitu. Jadi pada video ini kita akan coba mengupas apa aja statement beliau dan apakah kita setuju atau tidak dengan statement beliau. Karena tidak semua statement beliau saya pribadi setuju. Tapi bagi Anda yang sudah mengenal saya sejak 4 tahun lalu ketika saya mulai buat video YouTube atau sejak 10 tahun lalu ketika saya mulai menulis, itu Anda tahu itulah pesan utama yang saya sampaikan, yang coba saya sampaikan kepada seluruh pemegang investor saham di Indonesia. Bahwa harga saham itu dikendalikan oleh bandar. Saya nggak berani mengatakan orang kecil pasti kalah, nggak berani. Karena mengatakan harga saham dikendalikan oleh bandar aja, saya diblokir di mana-mana. Saat ini hampir di semua TV di Indonesia saya di blacklist. Kayak gitu. Kalau berhubungan dengan orang kecil pasti kalah, bahwa tepat bulan lalu saya mengatakan saya mau agak pending pengajaran tentang saham karena saya fokus ngajar ngatur duit. Kenapa? Karena saya percaya bahwa orang kalau mau sukses di bursa saham, keuangannya harus sehat dulu. Jadi saya ajarin ngelola keuangannya dulu sebelum mau trading saham. Karena saya percaya, karena memang ya saya setuju dengan yang Bapak Prabowo katakan ini, orang kecil ya at least hampir pasti kalah lah. Tapi tentunya saya nggak berani mengatakan segamblang beliau karena saya bukan presiden. Mengatakan pakai bahasa satir, tulisan-tulisan di Instagram aja, ujungnya Instagram kami diblokir, website kami diblokir, Instagram kami dihapus, dan banyak lagi serangan-serangan yang terjadi karena saya menyampaikan hal tersebut. Menariknya lagi, apa yang dikatakan Bapak Prabowo ini berbeda dengan arah penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Jokowi 4 tahun yang lalu. Di awal kepemimpinan beliau periode kedua, beliau mengatakan jangan ada praktek goreng saham, lindungi investor. Tidak dijelaskan yang dimaksud investor itu investor retail atau bandar, tapi itu statement beliau. Jadi beliau nggak mengatakan jangan trading saham, tapi jangan goreng saham. Walaupun tidak dijelaskan definisi goreng saham itu apa. Apa kalau BBRI digoreng asing, apakah itu digoreng atau enggak?
kayak gitu. Beliau cuma menyontohkan waktu itu karena pada saat itu ada saham harganya 100 digoreng ke 2000, beliau bilang jangan lagi goreng saham seperti itu. Tapi Pak Jokowi memang tidak menyangkal keberadaan bandar saham di bursa saham, tidak menyangkal. Karena saya tahu Pak Jokowi itu orang baik, tentunya nggak mau berbohong. Kayak gitu. Tapi dibilang jangan goreng saham. Lalu kebijakan pernyataan beliau di BEI tersebut direspon oleh BEI. Responnya adalah kebijakan penutupan mata investor retail di jam market. Setelah beliau menyampaikan hal tersebut, BEI melarang investor retail membuka mata membaca pergerakan bandar di jam market. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa lagi kita melihat praktek goreng-menggoreng saham secara real time. Jadi kalau nggak ada lagi kan dibilang tinggal kenaikan harga saham aja. Jadi dulu kita bisa melihat broker mana yang goreng, bandarnya ngegorengnya gimana. Dulu secara real time bisa kita lihat. Sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi mungkin itu wujud dari pelarangan goreng-menggoreng saham. Karena saham ya harus digoreng. Kalau nggak digoreng tutup bursa kita. Sampai tahun kemarin, tahun ini saham nomor 1 di Indonesia pernah diisi oleh perusahaan yang nggak ada kantornya malah. Atau nggak ketahuan kantornya di mana. Perusahaan nggak tahu perusahaan apa, tapi nomor 1 di Indonesia ya karena digoreng. Semua juga harus digoreng. Jadi proses menggoreng berjalan dengan lancar tapi ditutupi. Bukan cuma itu, seperti dijelaskan, setelah pernyataan ini saya mulai diblokir satu persatu dari TV. Dulu saya sehari bisa di interview di 3 TV sekaligus. Bahkan interview dulu bukan kayak sekarang pakai Zoom. Dulu saya datang ke satu TV, ke satu TV, datang dikasih makan, dikasih uang dan lain. Dulu sampai kayak gitu. Cuma sejak kebijakan pernyataan dilarang menggoreng saham ini, pelan-pelan edukasi bandarmologi dikurangi, dihentikan, dan di puncaknya adalah mata investor retail ditutup di jam market supaya tidak terlihat lagi aksi goreng-menggoreng saham. Itu keputusan yang menarik bahkan dan oke, sekarang kita bahas satu persatu pernyataan Bapak Presiden kita. Ini saya langsung baca dari CNBC. Presiden Prabowo Subianto menyatakan investor investasi saham kurang bersahabat bagi investor bermodal kecil. Menurutnya, yang memegang kendali terhadap harga saham hanyalah investor kakap. Investor kakap itu biasa bahasa halus daripada bandar. Ada banyak bahasa halus, ada investor besar, ada pengendali, ada market maker, market mover, ya sama lah semua itu bandar. Cuma beda kata aja biar cakep. Cuma lucunya beliau di awalnya ini beliau mengatakan, dan saya kasih tahu ya, main-main sama itu. Kalau orang kecil yang kecil ya pasti kalah untuk untuk orang kecil itu. Biasanya sama dengan judi yang memang yang menang bandar besar, yang kuat ya kan. Nah, dan ya kurang lebih itu statementnya. Oke, saya bahas satu persatu dulu biar ini karena kalau saya nggak, karena beliau dalam pidato jadi ngomongnya nggak terlalu terstruktur karena beliau ngomong secara bebas kayak gitu. Kita penggal satu persatu ya. Pernyataan ini. Pertama, investor memegang kendali terhadap harga saham hanyalah investor kakap. Di sini yang menang bandar besar. Jadi artinya apa? Yang mengendalikan harga saham adalah investor kakap atau bandar yang memegang kendali saham. Oke, apakah kita setuju atau enggak dengan statement ini? Ini statement 100% benar. Tidak ada kesalahan dalam statement ini. Harga saham diatur sepenuhnya oleh bandar dan sesuai dengan kepentingan bandar. Kalau bandar punya kepentingan menaikkan harga sahamnya akan naik. Kalau bandar punya kepentingan menurunkan harga sahamnya turun. Bandar adalah bandar simpelnya, ini bukan pembahasan bandarmologi, tapi bandar adalah pemain saham yang memiliki modal besar dan saham banyak. Jadi di sini, saya mau menjelaskan bahwa ini hapus satu. Oke, saya mau menjelaskan bahwa siapa yang mengatur harga saham? Pertama, yang buka yang dari ini adalah inilah hukum kebebasan bandar. Hukum nomor 1 di Indonesia bahwa
pergerakan harga saham tidak diatur oleh fundamental perusahaan. Itu bohong ketika orang mengatakan itu. Harga saham juga tidak diatur oleh candlestick. Candlestick itu benda mati yang Anda bisa kasih nama, Anda ngewarnain seenak Anda coret-coret, itu bebas. Nggak mungkin benda itu mengendalikan harga saham. Harga saham juga tidak diatur oleh pasar. Pasar itu tempat. Pasar BEI, pasar modal, pasar Tanah Abang, pasar baru, pasar lama, pasar Pecenongan dan lain-lain. Pasar itu tempat. Pasar tidak bisa mengendalikan harga. Di pasar yang mengatur harga itu bukan pasar itu sendiri, tapi tukang jualan. Saya udah jelaskan video sebelumnya, Anda bisa nonton dalam video 1 bulan yang lalu tentang pasar ini. Di playlist Belajar Saham dari Nol lagi. Jadi pasar tidak mungkin menggerakkan harga saham. Pasar itu tempat. Di pasar ada 2 pihak yang bertransaksi, bandar saham dan investor retail. Apakah harga saham dikendalikan oleh investor retail? Jelas tidak. Kalau harga saham dikendalikan oleh investor retail udah semua untung. Nggak mungkin Pak Prabowo mengatakan investor kecil pasti kalah. Nggak mungkin. Kalau harga saham diatur oleh investor retail. Harga saham tidak diatur oleh investor retail. Harga saham diatur oleh bandar saham. Seperti dikatakan oleh Bapak Presiden kita. Jadi statement ini 100% benar, saya nggak perlu menambahkan. Oke, lanjut. Dan kalau Anda yang belum mengerti bagaimana cara bandar menggoreng harga saham, saya udah buat video 4 tahun lalu, saya buat video. Ini videonya bisa Anda tonton. Di situ saya secara live, secara langsung mengatur pergerakan harga saham. Pada saat itu ada saham yang bandarnya entah lagi liburan, entah lagi kemana. Saya atur pergerakan harga sahamnya. Saya ajarkan step by step cara menggerakkan harga saham. Begitu mudahnya, begitu sederhananya. Anda yang belum tahu cara menggerakkan harga saham, silahkan nonton video ini. Bahkan saya kasih linknya di sini, Anda bisa scan. Karena kalau Anda belum nonton video ini, Anda akan berpikir yang enggak, yang sesat-sesat. Kayak di gerakan fundamental dan lain-lain. Kalau Anda sudah melihat langsung, Anda sadar Anda sendiri bisa mengatur pergerakan harga saham. Kalau Anda mau membandari menggerakkan harga saham tersebut. Itu dengan mudah saya menggerakkan harga saham pada saat itu. Dan Anda pun kalau udah nonton video ini bisa melakukannya dan bisa praktek sendiri di bursa saham secara real. Silakan, kalau belum nonton, please tonton supaya Anda nggak sesat lagi, biar Anda tahu. Karena Bapak Presiden aja tahu, masa Anda nggak tahu kan? Oke, lanjut. Dikatakan orang kecil main saham, ini statement kedua, orang kecil main saham pasti kalah. Ini juga tentunya akan sangat menyakitkan karena di luar sana orang mencoba mengajarkan kalau orang kecil mau berubah nasibnya investasi, beli saham. Sekarang Pak Presiden mengatakan orang kecil main saham pasti kalah. Oke. Kalau ini menurut saya ini tidak benar sepenuhnya. Yes, ada kebenarannya, makanya saya bilang sampai baru bulan lalu saya pengen mencoba memperbaiki keuangan orang dulu baru mereka trading saham. Karena orang kecil umumnya kalah. Orang kecil umumnya pasti kalah di bursa saham. At least 90%, 99% pasti kalah, itu betul. Tetapi kita juga nggak menutup mata dari ada juga orang-orang yang memulai dari kecil dan bisa jadi besar karena main saham. Ketika saya mulai trading saham, modal saya itu nggak sampai 10 juta. Jadi saya juga orang kecil waktu itu, mahasiswa saya, modal nggak sampai 10 juta. Tapi jadi artinya apa? Orang kecil sekarang modal saya sudah jauh lebih besar dari 10 juta. Kayak gitu. Bahkan saya bisa beli perusahaan, perusahaan dari keuntungan dari bursa saham. Kayak gitu. Jadi ada kok orang yang memulai dari kecil tapi bisa besar karena main saham, itu ada. Bukan cuma saya, ada ribuan dari 5 juta investor, ada ribuan orang di luar sana yang bisa, orang awalnya kecil dan bisa jadi besar karena main saham. Itu jadi nggak sepenuhnya benar yang dikatakan Pak Prabowo, Pak Presiden. Tapi saya juga mau statement di sini, banyak orang yang menggarisbawahi main sahamnya aja.
Ada yang dibilang, oh itu karena main saham, kalau investasi saham pasti cuan. Itu salah. Main saham, trading saham, investasi saham itu sama semua. Itu coba istilah penyebutan aja, prakteknya sama, yang dilakukan sama. Nggak ada perbedaan. Di bursa saham semua namanya investor, nggak ada yang namanya trader. Ada yang bilang kalau investasi itu lama. Ada banyak orang beli bumi udah 11 tahun masih nyangkut, masih nyimpen. Apakah itu dikatakan investor? Enggak juga kan? Jadi hanya karena Anda nyangkut bukan berarti Anda berubah dari trader jadi investor. Hanya karena Anda nggak bisa milih saham yang akan naik bukan berarti Anda investor. Kalau bisa namanya trader. Itu salah, itu sepenuhnya salah. Jadi itu harus diperbaiki juga. Jadi main saham, kalau ngomong main, saya kenal orang cukong properti, punya tanah di mana-mana, udah bangun ratusan rumah. Dia ngomong dengan santainya ke saya baru 15 tahun main properti, dia udah bangun rumah, udah jualan rumah di mana-mana, masih ngomong main properti. Jadi itu penyebutan aja ya. Saya yakin Pak Prabowo juga mengatakan main saham itu bukan yang lucu-lucuan dengan saham kayak gitu. Ngasih nama candlestick, warna-warnain. Bukan itu yang dimaksud, adalah yang jual beli saham di bursa kita. Itu yang dikatakan beliau. Jadi itu orang kecil nggak sepenuhnya nggak pasti kalah, tapi mayoritas kalah, saya setuju. Jadi nggak sepenuhnya benar pernyataan beliau. Pernyataan ketiga, orang kecil itu biasanya sama dengan judi. Mengatakan kalau orang kecil main saham itu biasanya sama dengan judi. Ini juga menarik karena ini bisa benar, bisa salah. Tergantung Anda nanya ke siapa. Anda nanya ke Bapak Presiden, katanya kalau orang kecil main saham sama dengan judi. Tapi kalau Anda nanya ke influencer nomor 1 di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong bilang, apakah saham itu judi? Beliau mengatakan bukan. Pernah ditanya ke Dirut BEI, Dirut BEI bahkan menekankan bahwa investasi saham tidak sama dengan berjudi. Jadi beda-beda Anda nanya siapa. Anda kalau googling dibilang investasi saham bukan judi. Jadi tergantung Anda nanya ke siapa. Kayak gitu. Kalau Anda nanya ke nyangkuters, orang yang nyangkut mulu bilang kalau trading itu judi, main saham itu judi. Kalau yang cuan bilang bukan. Jadi macam-macam lah, itu hak masing-masing untuk menilai kayak gitu. Cuma ada yang mau saya tambahkan di sini adalah judi dan saham memang sama-sama dikendalikan oleh bandar. Biasanya karena itu banyak orang mengatakan karena judi dikendalikan oleh bandar, saham juga dikendalikan oleh bandar, berarti saham sama dengan judi. Menurut saya itu kesimpulan yang salah. Itu pengertian dan kesimpulan yang salah dari fakta yang benar. Karena hanya karena digerakkan bandar bukan berarti itu judi. Semua hal di luar sana yang ada perputaran uang besar di sektor real, semuanya dikendalikan oleh bandar. Ada bandar cabai, ada bandar ayam, ada bandar properti, semuanya dikendalikan oleh bandar. Bukan cuma judi, bukan cuma saham. Kalau ada bandar properti, ada bandar ikan, ada bandar ikan lohan dan lain-lain, itu saya banyak yang kenal bandar-bandar. Bukan berarti beli ikan itu judi. Bukan berarti beli rumah itu judi kan. Jadi bukan. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan bandar itu judi hanya karena bursa saham dikendalikan oleh bandar. Harga saham dikendalikan oleh bandar. Jadi pada kenyataannya memang investasi saham itu sangat mirip dengan judi. Tetapi ada perbedaan esensial menurut saya. Untuk membahasnya saya juga, karena saya sudah hampir 10 tahun bahas ini, saya juga udah buat video sejak lama tentang investasi saham itu judi atau bukan. Silahkan kalau mau nonton, ada video kami, Anda search di YouTube kami, ini judulnya trading saham bukan judi tapi kenapa mirip banget. Di sini saya bahas secara gamblang dari sudut hukum, sudut pandang hukum, dari sudut pandang ajaran agama, bahkan saya konsultasi sama pemuka agama, dari riset dan psikologi manusia, dan pengalaman dan kegalauan pribadi. Dulu juga saya ketika masih polos, ketika tahu harga saham dikendalikan oleh bandar,
Saya sempat bertanya ke salah satu pemuka agama, saham ini sebenarnya judi atau enggak sih? Karena dikendalikan oleh bandar. Seperti itu. Jadi kalau yang masih penasaran, yang masih galau, mungkin bisa nonton video ini. Tambahan aja kalau mau PR setelah nonton video ini berakhir. Oke, lanjut. Nah, kita yang selanjutnya yang perkatakan yang menang bandar besar yang kuat, iya kan? Jadi beliau mengatakan bandar yang besar dan kuat selalu jadi pemenang di bursa saham. Apakah ini saya setuju atau enggak? Menurut saya ini pernyataan yang kurang tepat. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang kenyataannya ada kasus di mana bandar saham bisa saja menderita kerugian atau kalah. Ada kasus-kasusnya. Kalau di workshop bandarmologi saya jelaskan secara panjang lebar. Kayak gitu. Cuman ini saya kasih 2 contoh aja hal yang membuat bandar bisa aja mengalami kerugian. Kadang-kadang ada kejadian perusahaan perusahaan yang harga sahamnya digoreng oleh bandar terlanjur bangkrut sebelum semua sahamnya dijual ke investor retail. Biasa kalau perusahaan mau bangkrut, itu sahamnya akan dijual ke investor retail. Dibilang prospeknya cerah, valuasinya bagus, harganya murah, investor retail mau beli, bandar jualan. Biasanya seperti itu. Tapi karena perusahaan itu bergerak di sektor real, nggak bisa dikendalikan oleh bandar. Bisa aja bandar memproyeksi ini perusahaan 6 bulan lagi bangkrut. Ternyata 2 bulan udah dituntut pilot, udah bangkrut. Sahamnya disuspend. Kalau itu terjadi, bandar bisa rugi. Harga sahamnya belum dijual semua ke retail, perusahaannya bangkrut. Bahkan beberapa tahun lalu pernah ada kejadian, ada satu perusahaan besar yang fundamentalnya sangat bagus, kata analis pada saat itu, digerebek oleh Kementerian Pertanian dan oleh Kapolri, digerebek setelah itu pabriknya ditutup. Perusahaannya jadi bangkrut karena itu, karena digerebek. Sebulan, karena menjelang digerebek itu, terlihat bandar sudah cut loss besar-besaran dan setelah digerebek pun tetap melakukan cut loss kayak gitu. Karena tahu setelah digerebek ini perusahaan akan ditutup, akan bangkrut. Hal-hal tersebut bisa membuat bandar juga rugi, bandar juga cut loss. Jadi nggak sepenuhnya benar, kurang tepat kalau mengatakan bandar pasti menang. Kayak gitu. Ada juga kejadian beberapa tahun lalu, bandar lagi asik-asik goreng saham, tiba-tiba ditangkap KPK. Hancur sahamnya. Bahkan beliau rugi besar karena tiba-tiba ditangkap KPK. Kayak gitu. Hal-hal tersebut juga bisa jadi. Bahkan setelah beliau ditangkap KPK ada puluhan reksadana yang kinerjanya hancur juga kayak gitu. Jadi artinya apa? Bandar juga bisa rugi. Ada hal-hal bisa rugi. Jadi menurut saya statement yang lebih tepat adalah bandar saham harus menang. Bukan pasti menang, harus menang. Untuk menjaga rantai makanan bursa. Kayak gitu. Jadi bandar saham harus menang. Jadi kenapa? Karena ya namanya juga rantai makanan. Untuk ikan hiu besar bisa hidup di laut, ikan hiu besar bisa hidup di laut karena ada banyak ikan kecil yang jadi makanannya. Itu rantai makanan aja. Bukan ada yang jahat, ada yang enggak di sini. Ada yang besar, ada yang harus dimakan biar bertahan hidup. Itu aja. Itu rantai makanan. Atau yang lebih sederhana, lebih halus adalah untuk satu tim sepak bola bisa menang, kayak untuk Manchester City bisa menang, bisa juara Liga Inggris, Manchester United harus kalah, Chelsea harus kalah, Liverpool harus kalah, Arsenal harus kalah, Tottenham harus kalah. Harus ada lebih banyak yang kalah untuk satu bisa jadi pemenang. Itulah inti dari persaingan, inti dari kehidupan. Kita nggak bisa berharap semua menang. Itu namanya participation medal kan. Itu cuma lucu-lucuan doang kalau semua menang. Nggak serius. Kalau serius harus ada yang menang, harus banyak yang kalah. Dan di bursa saham, kalau mau sehat, bandar harus menang. Kayak tadi, kalau bandar kalah, hancur reksadana. Tidak bisa dicairkan. Hancur harga saham. Kalau bandar kalah. Hancur perusahaan kalau bandar kalah. Bandar saham harus menang. Bukan pasti menang.
Rantai makanan di bursa pun seperti itu. Ketika ada yang beli, harus ada yang jual. Anda boleh berpikir nih saham fundamentalnya bagus, valuasinya bagus banget. Anda beli, ketika Anda beli ada yang jual. Kalau nggak ada yang jual, Anda nggak bisa beli. Ketika ada yang membuang saham busuk, harus ada juga yang memborong saham busuk. Nggak mungkin saham busuk dibuang kalau nggak ada yang borong. Itu realita aja di bursa saham. Ketika asing beli, lokal harus jual. Itu yang buat marah banyak orang. Waktu itu saya mengatakan, untuk BBRI bisa naik, lokal harus cut loss. Kenapa? Itu cuma rantai makanan. Nggak pengen menghina siapa-siapa, itu realita aja. Ketika bandar beli, retail harus jual. Nggak bisa bandar akumulasi kalau pahlawan bursa nggak jualan. Kalau retail nggak jualan, nggak bisa. Kayak gitu. Ketika ada yang menyerap modal dari pasar modal, kan dibilang pasar modal adalah tempat menyerap uang dari pasar modal, ada tempat menyerap uang dari market kan, pasar modal. Jadi ketika ada yang mau menyerap, misalnya saya mau menyerap uang nih, saya mau mengambil uang 100 miliar dari bursa saham. Untuk apa? Misalnya untuk saya beliin rumah, saya mau bangun rumah impian, saya butuh 100 M, saya nyerap uang 100 miliar, artinya nyerap itu adalah saya ambil uang, saya jual saham saya ambil uangnya untuk bangun rumah. Saya mau nyerap 100 miliar. Untuk saya nyerap 100 miliar, Anda harus ada, mungkin ada ribuan orang yang memasukkan uang 100 miliar ke bursa saham untuk bisa saya serap. Kalau nggak ada yang masukin, apa yang mau saya serap? Saya punya saham aja nggak guna gitu kan. Kalau nggak ada yang masukin uang ke pasar modal, itu hanya rantai makanan, realita ekosistem bursa. Semakin hal ini berjalan dengan baik, semakin sehat bursa saham. Kayak gitu. Jadi itu hanya rantai makanan aja, jadi bandar saham harus menang. Tetapi hanya karena bandar saham harus menang, orang kecil juga sebenarnya masih bisa menang. Kenapa? Apa yang membuat orang kecil bisa menang kalau bandar saham pasti harus menang? Pertama, bisa aja orang kecil sahamnya digoreng bandar. Saya kenal banyak orang. Dia lagi trading, nyangkut, udah itu stres, frustasi, dia tinggalin. Beli saham-saham busuk, udah ketipu sana sini, dia tinggalin, dia lupain. 6 tahun kemudian dia lihat, wah udah digoreng saham gua. Udah naik 300%, saham gua udah digoreng bandar. Ngerti enggak? Nganalisa enggak? Cuma dia nggak mau cut loss, dia tinggalin, tiba-tiba 6 tahun kemudian digoreng bandar. Bahkan salah satu influencer ternama kita, ternama di Indonesia, itu kisah suksesnya adalah dia beli satu saham, sahamnya nggak jelas, selama bertahun-tahun nggak jelas, kayak gitu. Tiba-tiba ada perusahaan lebih besar mau akuisisi saham tersebut, jadi harga sahamnya digoreng sama bandar sebelum proses akuisisi, biar harga akuisisinya tinggi. Jadi kebetulan aja sahamnya digoreng bandar. Ada yang kebetulan karena analisa bandarmologi, ada yang kebetulan karena membaca hafal nama-nama candlestick, rajin baca laporan keuangan, bebas. Tapi intinya sahamnya digoreng bandar. Itu pertama. Ada orang kecil sukses karena itu. Banyak, ribuan, mungkin sampai belasan ribu orang sukses karena itu. Ada orang kecil yang jadi besar juga, bisa menang juga karena bekerja sama dengan bandar. Bekerja sama itu bisa paruhan modal sama bandar. Saya banyak kenal orang-orang kaya, ya termasuk kecil dibanding bandarnya. Dia paruhan, saya chip in modal segini, chip in modal sama ini, digorengin sama dia, kenal banyak. Anda kalau udah lama di bursa, Anda pasti kenal banyak teman Anda yang kaya ditawarin seperti itu. Banyak modal bersama, jadi bisa menang bersama bandar. Karena dia jadi timnya bandar. Atau dapat info dari bandar. Saya ingat salah satu mentor saya dulu mengajarkan analisa bandarmologi pertama saya, dibilang ada belajar main golf. Supaya lu punya banyak teman bandar, kalau lu disenangi mereka, dikasih info-info saham yang mau digoreng. Ada teman saya dulu dia memulai dengan karirnya dengan narik-narik garis. Sekarang jabatannya udah tinggi di salah satu aset manajemen, let's say. Dia nggak pernah lagi narik-narik garis. Sekarang kerjanya main golf. Kayak gitu.
Ada kayak gitu. Jadi ada yang bekerja sama dengan bandar. Atau salah satu cara lain untuk bisa bekerja sama dengan bandar adalah jadi influencer. Karena bandar butuh influencer buat mengiklankan saham yang mau mereka goreng, mau mereka distribusi, dan lain-lain. Jadi influencer adalah salah satu langkah kalau mau bekerja sama dengan bandar. Semakin banyak follower Anda, semakin besar nilai jual Anda, semakin banyak bandar yang mau bekerja sama dengan Anda. Atau satu hal lagi yang kurang disukai adalah diam-diam mengikuti pergerakan bandar. Diam-diam menganalisa bandarnya ngapain, bandar masuk kita ikut beli. Bandar jual kita ikut jual, seperti itu. Jadi intinya orang kecil masih bisa menang di bursa saham. Jadi saya nggak setuju mengatakan orang kecil pasti kalah. Karena pada akhirnya bandar memang bebas. Betul, bandar bebas menaikkan harga saham busuk, harga saham bagus, valuasi per 10, per 3, per 2000, semuanya bebas digoreng bandar, semuanya bebas dibanting bandar. Betul, bandar memang bebas, tapi retail juga bebas. Itu satu hal yang perlu kita pegang, retail juga bebas. Anda bisa bebas mengikuti bandar kalau Anda bisa. Karena pada kenyataannya bandar nggak mungkin mau merugikan semua investor retail. Retail kalau jumlahnya kecil akan dibiarkan mengikuti pergerakan bandar. Kenapa? Karena kalau tujuan bandar merugikan semua investor retail, semua saham harus digocapkan. Bahkan di1 rupiahkan sekarang. Kenapa? Karena misalnya nih, bandar harganya 1000 nih. 1000 dia mau naikin ke 1100. Pas dia mau naikin, tiba-tiba karena retail mah bebas, ada retail mendeteksi. Wah, ini bandarnya akumulasi, dia masuk. Masuk di 1020, dia masuk. Bandar, wah ini ada retail masuk. Saya mau merugikan investor retail. Dibanting sampai 900. Udah 900, yang masuk retail 1010 udah cut loss. Oke, udah cut loss nih. Dia mau naikin lagi, udah di 930, ada pengikut lain ngikut. Wah ini bandarnya mulai ngegoreng nih pakai broker MG. Ada lagi yang masuk. Di 950, sialan nih ada yang masuk, banting lagi ke 800. Yang 950 cut loss, di 800 mau digoreng lagi, ada lagi yang masuk. Gitu aja terus sampai gocap. Kalau tujuan bandar adalah merugikan investor retail. Karena setiap ada retail masuk, dibanting. Retail di bursa kita ada 5 juta. Nggak mungkin semuanya harus dibanting. Ya gocap semua saham. Karena retail juga bebas. Di bursa kita masih menganut meskipun mata ditutup, dikasih kebebasan untuk membeli dan menjual kapan aja. Dengan mata tertutup tentunya. Tapi dikasih kebebasan. Jadi retail dalam jumlah kecil akan dibiarkan untuk mengikuti pergerakan bandar. Karena bagi bandar yang penting gua cuan. Kalau lu ikut cuan, jadi kita itu kayak ikan-ikan kecil di sini. Yang ngikut pergerakan bandar masih boleh-boleh. Karena ikan besar ini juga yang penting gua kenyang. Kalau lu ikut kenyang, ya nggak apa-apa. Ini lebih baik daripada ikan besar ini pindah haluan dulu, makan dulu yang kecil-kecil, yang besar kabur. Yang banyak kabur, makan dulu yang dekat-dekat dia ngapain. Itu juga sebabnya ada kebijakan penutupan mata investor retail. Secara jelas kok. Dalam PDF bursa salah satu alasannya adalah supaya nggak banyak orang piggybacking, ikut-ikutan. Para pemain besar jelas kok. Bursa yang mengatakan itu. PDF yang dirilis ke umum alasannya itu supaya orang nggak ngikut-ngikut pergerakan bandar. Makanya broker saham ditutup di job market, ada kebijakan penutupan mata investor retail supaya satu yang ngikutin bandar, retail yang ngikutin bandar jumlahnya kecil. Kayak gitu. Untuk bursa yang lebih baik tentunya, ekosistem yang lebih baik. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita clearkan bahwa yes, harga saham itu orang kecil masih bisa menang. Saya pendukung Bapak Jokowi, pendukung Bapak Prabowo. Tapi untuk statement Bapak Prabowo yang ini saya kurang setuju. Menurut saya kurang tepat. Karena investor orang kecil nggak harus kalah di bursa. Masih bisa menang. Masih ada opportunity. Seperti itu.
Oke, terus kira-kira apa sih sebenarnya tujuan Bapak Presiden ini? Bapak Presiden mengatakan hal ini. Menurut saya, ini penilaian saya, pertama ini hanya beliau tulus aja. Tujuan mereka beliau tulus tanpa punya maksud aneh-aneh, mau melindungi rakyat kecil dari bahaya investasi saham. Itu juga tujuan saya bertahun-tahun. Makanya saya dibenci. Nggak dibenci hampir mayoritas sekuritas dan lain, nggak ada yang endorse dan lain. Salah satunya karena itu. Karena saya tulus mau melindungi rakyat kecil dari bahaya investasi. Saya bukan presiden, saya nggak punya kekuatan itu, tapi at least itu keinginan saya sejak lama. Walaupun tentunya kalau saya disalahartikan. Mudah-mudahan Bapak Presiden nggak. Terus beliau ini jujur menyampaikan kenyataan yang ada, meskipun bisa merugikan negara. Ini juga beliau jujur aja. Kan nyatanya memang harga saham dikendalikan bandar, beliau jujur mengatakan itu. Meskipun itu bisa merugikan negara. Kenapa? Karena sebenarnya kalau uang investor kecil itu juga dibutuhkan kok di bursa saham. Banyak orang yang bergantung pada uang-uang investor kecil yang jumlahnya ratusan ribu, jutaan orang. Itu tetap dibutuhkan. Bukan cuma itu, negara diuntungkan. Dari transaksi saham yang semakin banyak, bursa yang semakin ramai. Yes, bursa memang perusahaan milik konglomerat. Tapi transaksi di bursa tetap kena pajak, negara diuntungkan. Meskipun bursa bukan punya negara, BI bukan punya negara diuntungkan. Dari transaksi di bursa bayar pajak, bayar materai, dan lain-lain. Bahkan kalau IHSG digoreng tinggi-tinggi seperti sekarang karena brand naik, aman naik, Bian naik, dan lain, itu image Indonesia di mata internasional ikut baik kalau bursanya IHSG-nya digoreng tinggi. Jadi bursa diuntungkan, tapi ya beliau pengen jujur aja menyampaikan kenyataan yang ada. Menurut saya itu aja, beliau mau jujur aja. Kayak gitu. Dan tentunya hal ini disampaikan berdasarkan pengalaman pribadi, pengetahuan yang dimiliki dan latar belakang keluarga dan yang sudah puluhan tahun di dunia finance. Kalau Anda nggak tahu, kakek Pak Prabowo itu yang mendirikan BNI. Orang tuanya itu menteri keuangan. Adiknya itu konglomerat. Beliau presiden. Jadi ya, kebayanglah ya sudut pandang, informasi, pengetahuan yang beliau miliki. Jadi menurut saya beliau itu nggak ada latar belakang, nggak ada tujuan aneh-aneh, cuma tulus aja mau melindungi rakyat kecil dan jujur menyampaikan kenyataan yang ada. Itu aja sih. Dan ini saya jadi semakin respect dengan beliau. Tapi satu hal juga, pidato presiden ini pernyataan yang berani karena mungkin akan membuat banyak orang marah. Saya udah buat banyak pelaku pasar nggak suka sama saya karena saya belak-belakan ngomong kenyataannya. Kayak gitu. Beliau juga mungkin ada ini. Karena mungkin banyak yang marah karena lebih dari 70% kekayaan orang terkaya di Indonesia disimpan di bursa saham. Kalau mereka nggak kesel kayak gini, kalau bursa saham tutup, mereka 7% kekayaannya hilang. 70% kekayaannya hilang nih. Jadi mungkin ini bisa membuat orang marah. Cuma kita doakan ini dilupakan dalam waktu singkat, jadi nggak ada keributan lebih lanjut. Karena pada akhirnya bandar harus menang. 99% pelaku pasar bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin pahlawan bursa untuk masuk ke bursa saham. Itu yang membuat saya jadi minoritas yang sangat ini. Karena saya nggak bertujuan menarik orang ke bursa saham. Kalau menarik, saya bertujuan, kalau Anda udah di dalam, saya bertujuan membantu Anda supaya survive. Tapi kalau Anda nggak masuk pun nggak apa-apa. Tapi 99% orang di sana tujuannya adalah menarik sebanyak mungkin uang ke bursa saham. Menarik sebanyak mungkin pahlawan bursa ke bursa saham. Kenapa? Karena ekosistem akan semakin sehat kalau banyak ikan kecil di bursa saham. Ada lagi yang tentunya harus di-highlight. Bapak Presiden hanya mengatakan ini orang kecil, lagi ngebahas orang-orang susah. Kelas menengah tetap dipersilahkan untuk main di bursa saham. Tetap disarankan, tetap ini. Jadi jelas tujuan beliau mulia dan kita harapkan statement ini, pidato ini jadi
mendatangkan harapan perubahan baru di bursa saham. Kalau udah disampaikan ke langsung oleh Bapak Presiden, mudah-mudahan edukasi bandarmologi tidak lagi dianggap tabu dan di blacklist di mana-mana. Dulu sebelum pidato Bapak Jokowi yang mengatakan dia larang menggoreng saham, kami aja buat seminar di BEI di kantor pusat BEI di Jakarta tentang bandarmologi. Kami aja mengatakan dulu sebelum dikatakan tabu, sebelum dilarang menggoreng saham. Sekarang Bapak Presiden sendiri yang mengatakan harga saham dikendalikan oleh bandar, jadi mudah-mudahan kedepannya nggak jadi tabu lagi. Supaya orang kecil juga diberikan kesempatan untuk belajar tentang ilmu bandarmologi dan bisa belajar cara mengikuti pergerakan bandar. Dan terakhir, BEI juga harapan saya pribadi tentunya BEI kembali membuka mata investor retail sepanjang jam perdagangan. Supaya para investor kecil seperti kita, orang-orang kecil seperti kita juga bisa mengikuti bandar supaya bisa menang sama-sama dengan bandar. Itu aja mungkin komentar saya, pesan saya dan tentang pidato kontroversial Bapak Presiden ini. Tapi doa saya selalu sama supaya IHSG semakin hari semakin sehat, semakin naik, saham-saham semakin digoreng, mau saham fundamental bagus, saham fundamental busuk, semua digoreng setinggi-tingginya dan kita-kita di sini bisa survive dan bisa jadi bagian yang menang dari bursa saham. Jadi selain bandar yang menang, kita-kita yang nonton di sini juga harapan saya bisa ikut menang. Oke, sampai sini aja. Kalau yang mau tahu ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. See you next time.